Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ba'du, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Masuklah kita pada hadis yang ke-48. Hadis ini diberi judul kekuatan sejati adalah kekuatan jiwa dalam menahan hawa nafsu. Adapun hadisnya kita baca, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Rawahu Muslim. Arti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling kuat bukanlah penggulat, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada umumnya, badan yang kuat identik dengan tubuh yang kekar, gempal, tegap, dan lain sebagainya. Layaknya penggulat, petinju handal yang siap bertarung dengan lawannya. Namun, menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling kuat bukanlah seperti itu. Menurut pandangan beliau bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Maksudnya menguasai adalah menguasai untuk tidak melampiaskan atau meluapkan kemarahannya. Dia mampu mereda kemarahannya sehingga tidak meluap kemarahan tersebut. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang terkuat adalah orang yang bisa menguasai emosi marahnya? Diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengomentari hadis ini bahwa musuh terbesar bagi seorang adalah syaitan, yang pada dirinya juga ada hawa nafsunya. Sementara marah itu timbul dari keduanya, yakni dari setan dan juga dari hawa nafsunya. Oleh karena itu, maka siapa yang bisa berjuang melawan kemarahan ini sampai bisa mengalahkannya, disertai juga dengan melawan nafsunya dari syahwat keinginannya, maka ialah yang berhak untuk mendapatkan gelar orang yang kuat. Karena dia telah berhasil untuk menjinakkan setan dan juga bisa menjinakkan nafsunya. Sementara musuh terbesar adalah melawan diri sendiri, melawan nafsunya. Ketika dia telah berhasil untuk melawan nafsunya, maka dia berhak untuk mendapatkan gelar asyadid, orang yang kuat. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membedakan antara fisik dan juga ruh atau batin. Ternyata antara fisik dan batin lebih mulia batin, lebih indah batin, yakni jiwa ini. Untuk apa badannya segar, kuat, besar, tapi lemah jiwanya? Tidak ada artinya itu. Untuk apa badannya ganteng, cantik, rupawan, tapi lemah jiwanya, lemah imannya, gak bisa menahan nafsunya? Itu sia-sia semua keindahan fisik tersebut. Namun di sini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam pandangan Allah, dalam pandangan Nabi, dan juga dalam pandangan agama Islam, kebenaran yang hakiki itu ada pada batin atau jiwa. Siapa yang mempunyai
keindahan batin, maka dia telah mempunyai keindahan yang abadi, keindahan yang indah, keindahan yang tidak bisa dihargai dengan mata uang manapun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa membaguskan dan mencantikkan jiwa kita sehingga kita mulia di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, apakah menahan hawa nafsu dan juga menahan amarah itu bisa diatur atau dilatih? Jawabnya bisa. Ketika kita mengupayakan diri kita untuk terus berlatih, ketika datang amarah kemudian kita tepis dan berusaha sabar, insya Allah akan menjiwai diri kita dan juga kita akan terbiasa menjadi orang sabar, tidak meluapkan marahnya. Kaidah bahasa Arab mengatakan at-tikraru yufidu takrir wa takriru yunfidu tanwir, bahwasanya dengan mengulang-ulang akan menumbuhkan pengokohan, dan dengan pengokohan akan menimbulkan atau membuahkan cahaya. Begitu juga di dalam melatih diri ini, apakah bisa diri ini yang menurut kita pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang emosional, jiwa-jiwa yang mempunyai watak buruk, sering meluapkan emosi ini, bisa dikendalikan atau bisa dilatih menjadi orang sabar? Jawabnya ya, bisa. Mari kita bersama-sama untuk menjadikan jiwa kita jiwa yang betul-betul bisa takluk terhadap ajaran dan juga sunnah Nabi, tidak menuruti hawa nafsu dan juga tidak menuruti bisikan setan, menjadi orang-orang yang sabar dan tidak emosional. Insya Allah demikian. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, selanjutnya bagaimana cara mengendalikan emosi itu? Maka Rasulullah SAW dalam beberapa riwayatnya menyampaikan bagaimana tips untuk bisa mengendalikan emosi ketika datang menghampiri. Yang pertama adalah segera mengucapkan ucapan perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Ini langkah pertama. Insya Allah dengan kita mengucapkan kalimat ini, setan yang menjadi penyebab emosi kita akan pergi dan lari. Karena sumber daripada emosi adalah dari setan. Ketika setan sudah diusir dengan kalimat ta'awud, maka dia akan lari. Penjelasan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Tentunya ini adalah riwayat yang sahih. Cara yang kedua adalah dengan cara sukut atau diam. Orang yang sedang marah biasanya dia lost di dalam mengucapkan kata-kata dari mulutnya. Maka ketika orang yang marah dia diam, maka otomatis marahnya akan mereda. Keterangan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairihi. Kata Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut, apabila kalian marah maka hendaklah kalian diam. Cara yang ketiga adalah dengan duduk. Kecenderungan orang yang marah, dia akan bangkit berdiri untuk melawan atau melampiaskan marahnya kepada orang yang hendak dimarahi. Oleh karena itu ketika marah kemudian dia duduk, awalnya dia dalam posisi berdiri kemudian dia duduk, maka marah akan mereda. Kemudian yang
4 juga, apabila ketika dalam kondisi duduk kok marah belum juga hilang, maka hendaknya dia berbaring. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan hadis ini hadis sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji." Kata Nabi, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Demikian kata Nabi. Insya Allah dengan tidur pasti marah akan hilang. Bagaimana mau marah? Lawang posisi dia tidur lebih rendah daripada orang yang ingin dimarahi. Sedang yang kelima adalah dengan cara segera mengambil air wudhu. Sekaligus yang keenam, jika wudhu juga tidak bisa meredakan marahnya, maka dengan mandi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, bahwa beliau mengatakan, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Dikatakan bahwa sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, maka hendaknya kalian berwudu. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dikatakan, al-ghadabu minasyaitan wa syaitan minan nar wal ma' yudfa'un nar wal ma' yadfi'un nar fa idza ghadaba ahadukum falyaghtasil. Marah itu dari setan, setan dari api, dan air bisa memadamkan api. Apabila kalian marah, mandilah. Jadi dua riwayat ini jelas bahwasanya tahapan-tahapan untuk meredamkan marah adalah dengan wudhu. Ketika wudhu tidak bisa, maka harus dengan mandi. Insya Allah pasti dan pasti dengan izin Allah Ta'ala, ketika kita sudah wudhu dan mandi, marah akan hilang. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Apa keuntungan daripada kita menahan marah? Tentunya banyak keuntungan yang kita dapatkan, baik keuntungan dunia maupun keuntungan akhirat. Yang pasti keuntungan akhirat, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga hadis ini derajatnya hadis hasan, bahwa sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal huril aini ma syaa. Sedang artinya, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya fadilah atau upah bagi orang yang bisa menahan marah, yang pertama adalah dipanggil, diumumkan, diperkenalkan di semua makhluk nanti di hari kiamat sehingga dia terkenal. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia pilihan bidadari yang mana saja yang dia kehendaki untuk memilihnya. Ketika kita marah kemudian mengingat pada hadis ini, membayangkan hadis ini, insya Allah dengan izin Allah kita akan reda kemarahan kita. Mudah-mudahan demikian, karena iming-iming yang Rasulullah SAW sampaikan sedemikian rupa hebatnya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tentunya sebagai manusia yang hidup di dunia ini,
Kadangkala kita dihadapkan sebuah permasalahan yang membuat jiwa kita marah, maka itu adalah sebuah sunnatullah, hukum alam, bahwasanya manusia diberi rasa amarah. Maka apa yang harus kita lakukan? Pesan kita bahwa niatkan marah itu untuk tujuan kebaikan. Jika harus marah, maka jadikan kemarahan tersebut tujuan kebaikan. Marah untuk tujuan kebaikan, marah dalam rangka kebaikan. Jangan marah untuk sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak berguna, bahkan untuk kemaksiatan. Tidak mendapatkan bagian daripada kemaksiatan, misalkan kemudian dia marah, na'udzubillah min syarri dzalik. Marahlah ketika agama Allah dicaci, marahlah ketika Al-Quran dihinakan, marahlah ketika Nabi Muhammad SAW dilecehkan, dan lain sebagainya. Jangan hanya marah pada sesuatu yang sifatnya duniawi, cemoohan kepada diri kita, cemoohan kepada materi yang kita punya. Ini hal yang sepele. Rasulullah SAW, beliau orang yang sangat santun. Beliau tidak marah ketika ejekan itu ditujukan kepada pribadinya, tetapi beliau marah besar ketika ejekan itu ditujukan kepada Allah dan agama Allah. Harusnya kita juga demikian. Kemudian terakhir, ketika kita marah, kadangkala suka los dalam berbicara. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan doa kepada kita yang tertulis dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor hadis 3039, bahwa di sana Rasulullah memberikan doa supaya ketika marah yang keluar dari mulut kita adalah hal yang baik-baik, hal-hal yang bisa meridhokan Allah. Adapun doanya adalah Allahumma nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadabi. Ya Allah, kami memohon kepadamu kalimat yang hak atau benar ketika kami sedang senang ataupun kami sedang marah. Dengan mendoa ini, insya Allah, meskipun dalam kondisi marah, mulut kita masih terkendali untuk tidak mengeluarkan cacian kata-kata yang bisa menambahkan dosa. Insya Allah yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang baik, karena mulut kita sudah dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan yang baik-baik, karena kita sudah terbiasa membaca doa ini. Ihwani wa akhwati rahimakumullah, demikian tadi yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.